setia Batam Pos. Jumpa lagi bersama Cahaya Simanjuntak dalam program Hot News edisi Jumat 23 Juni 2023. Nah, setelah tadi mengikuti pelatihan kehumasan di atas, kali ini kita kembali ke tim redaksi. Bersama saya sudah ada koordinator liputan Bang Muhammad Nur. Halo Bang Nur. Halo Cai. Ya, kita di luar dulu kali ini ya. Iya. Dan ada redaktur Metropolis Ratna Irtatik. Hai Rat. Hai Cai. Apa kabar? Baik. Nah, oke. Tadi kan kita mengikuti pelatihan jurnalistik Ya. yang di Teja Batam Pos nih. Ya, betul. Bagaimana menanggapi kritik media sosial. Dan itu sangat penting kayaknya untuk besok di koran ya Bang. Nah, selain itu berita yang sudah masuk ke meja redaksi gimana Bang dari reporter? Oh, oke. Jadi seperti biasa ya, ada puluhan berita setiap harinya masuk ke meja redaksi dan itu akan terus pertama sampai sore ya. Karena teman-teman sebagian masih di lapangan karena ada beberapa kejadian yang harus dikerja sampai sore gitu loh. Nah, mungkin kita mengawali dari peristiwa yang seperti sebelumnya agak memprihatinkan juga gitu lah. Kembali lagi berita Iya, yang jadi memprihatinkan. belum tuntas kasus anak yang 3 tahun 11 bulan yang diruda paksa oleh ayah kandungnya. Iya. Terus ada lagi ayah tiri. Terus yang terbaru ini ada 2 kasus nih. Yang satu terjadi di Sagulung. Pelakunya umur 17 tahun, masih duduk di SMA, salah satu SMA di Batam. Korbannya adalah anak SMP 12 tahun. Berarti sekitar kelas 1 SMP. Iya, kelas 1 SMP. Kalau 12 tahun biasanya baru duduk di kelas 1. Dan apa namanya, ini terjadi di rumah pelaku ya. Modusnya seperti biasa, sebenarnya berteman kan, mengajak ke rumah lalu dia memanfaatkan kesempatan yang dalam kesempitan kan. Tapi yang lebih memprihatinkan yang kasus kedua di wilayah, lagi-lagi di wilayah Sekupang ini, Jay. Sebelumnya Sekupang. Iya, Sekupang. Ada apa dengan Sekupang? Mungkin karena cuaca nih kali ya. Beda musim ya. Iya. Ya, kalau ini memprihatinkan lagi. Jadi 2 pelaku 1 korban gitu loh. Nah, yang lebih mirisnya lagi, pelaku pertama itu adalah abang ipar. Wah. Abang ipar dan udah melakukan sejak si korban ini berusia 12 tahun ya Rat ya. 12 tahun, jadi sekarang usia korban tuh 17. Jadi kurang lebih 5 tahun. Apa kabar moralitas sekarang ya Bang Nur ya? Ya, agak susah juga mau ngomong ya. Sekarang di kota seperti Batam ini memang agak rawan sedikit ya. Pergaulan sedikit lebih bebas dibandingkan mungkin daerah-daerah lain. Minim moralitas. Ya, nilai-nilai agama, nilai-nilai moralitas kadang-kadang mungkin dianggap sebagai hal yang nomor 2 kan gitu. Ditambah mungkin masyarakatnya sibuk bekerja sehingga perhatian terhadap anak itu menjadi relatif berkurang gitu kan. Bisa jadi itu menjadi penyebabnya gitu loh. Ya. Mencipta minim moralitas, akhirnya tekanan mental, rusak mental. Ya, betul. Kejadian. Lagi-lagi dari lingkungan terdekat. Nah, yang pelaku kedua dengan korban yang sama ini ya modusnya sama, kenalan dengan lewat medsos, kemudian kopi darat, lalu terjadi ruda paksa gitu. Dan pelakunya ini memprihatinkan, ke satu yang ke abang iparnya umurnya 50 tahun, yang satunya 40 tahun kan gitu. Ini akan menjadi tugas berat dan harus diseriusi sama pemerintah dan pihak-pihak terkait. Ya, ini kerja keras dari PPA Polres maupun di polsek-polsek dan lembaga perlindungan anak, sama dinas pemberdayaan perempuan yang menangani masalah anak gitu kan. Dan harus diseriusi. Iya harus, karena sekarang yang data terakhir kita kan 47 kasus, ini nambah berarti udah 50 kasus lebih ya. Ini baru pertengahan tahun udah 50 kasus lebih gitu. Berani nggak pemimpin kota ini mengembalikan penghargaan Batam Kota Ramah Anak itu? Nah, kejadian-kejadian seperti ini yang selalu berulang. Iya, saya tidak menutup kemungkinan Bang Nur akan muncul kasus-kasus baru. Oh iya. Jadi kalau menurut teman-teman dari LPA itu, ini kan seperti fenomena gunung es. Iya. Artinya yang muncul di permukaan itu sedikit. Sebenarnya banyak kasus, terutama yang pelakunya di lingkungan orang dekat. Kan itu tadi ada ketakutan kalau melapor nanti dia diceraikan oleh suaminya atau mungkin tidak dinafkahi lagi.
Nah, hal-hal seperti itu membuat kadang-kadang orang tidak tidak berani ya speak up tadi. Akhirnya ya tadi banyak kasus yang tidak terungkap gitu loh. Nah, agar bisa terungkap kembali ke lingkungan harus peduli gitu loh. Kalau nggak lingkungannya peduli ya ini akan terus menjadi bulan-bulanan dan korban akan terus bertambah gitu loh. Selain ya tadi soal apa namanya penghargaan Batam sebagai kota ramah anak. Sayangnya indikator dalam penilaian kota itu bukan pada jumlah kasus, tapi jumlah penanganan kasus gitu loh. Harusnya jumlah kasus jadi indikator utama ya. Ketika kasusnya turun drastis, itulah kota yang layak di ini gitu. Tapi kalau ini bagaimana penanganan kasusnya? Penanganan kasusnya kita bagus. Tapi apalah arti sebuah penanganan kalau kasusnya terus bertambah gitu loh. Iya, terus bertambah. Dan ini nggak menyelesaikan masalah gitu. Sebenarnya harus mencipta solusi ya, Bang. Betul. Selain kasus ruda paksa ini apa nih berita? Ada juga air gimana, Bang? Kasus air ini masih seru ya, Cai. Masih belum berkesudahan dan belum ada solusi permanen ya. Salah satu dari kita ada jadi korbannya. Oh iya. Terutama beberapa yang ini ya. Mungkin Mbak Ratna bisa menceritakan bagaimana. Yang tinggal di daerah-daerah agak jauh memang seperti Tanjung ya. Kemarin di Tanjung Uncang. Misalnya yang beberapa hari ini juga warga Tanjung Sengkuang juga mengeluhkan hal yang sama kayak gitu. Karena mereka mungkin dari IPA, instalasi pengolahan air itu kan sangat jauh lokasinya ya. Dan itu mempengaruhi distribusi air ke sana gitu, Pak. Kemarin pipa bocor itu selesai diperbaiki hari Minggu, tapi sampai hari Rabu kemarin misalnya di Tanjung Sengkuang itu masih ada yang mengeluhkan air belum mengalir seperti itu. Nah ini juga mungkin perlu juga ke depan juga harus ditindaklanjuti ya. Misalnya apakah mengoptimalkan pompa misalnya seperti itu, karena wilayah-wilayah terjauh ini kan tetap semua butuh air kan gitu ya. Betul. Orang hidup itu kebutuhan utamanya kan air kayak gitu. Kebutuhan dasar betul sekali. Nah ini harus dicarikan solusi gitu. Apakah memang tangki ozon yang ada itu akan dioptimalkan misalnya seperti itu, atau ada solusi lain ya? Ini yang harus benar-benar dipikirkan ya. Karena mengelola air ini kan jangkanya panjang. Rencana kan 20 tahun ya kalau yang konsesi baru ini kan gitu. Jadi ini juga harus ada solusi gitu. Nggak mungkin dong tiap waktu warga mengeluhnya air susah seperti itu. Persoalan air ini memang itu tadi ya, warga sudah banyak mendesak pemerintah atau pihak terkait lah ya, kita sebutnya mungkin lebih ke BP Batam, kemudian ke pihak Air Batam Hulu dan Air Batam Hilir untuk segera mencarikan solusi itu tadi. Solusi cepat Jangan sampai berhari-hari seperti ini. Betul. Karena kasihan juga warga kalau kayak gini terus otomatis ya ini kan hal-hal kritis ya. Kalau memang ini nanti dibiarkan kayak gitu, bisa jadi ini akan jadi fenomena yang bisa meledak sewaktu-waktu. Seperti judul berita hari ini, jangan sampai muncul krisis kepercayaan. Yang kemarin Kemarin sama perangkat itu sering cekcok itu berbahaya. Apalagi ada ketidaksinkronan pernyataannya. Kepala BP selalu bilang bahwa persoalannya adalah di pipa, sementara yang baru di Rut Abi itu mengatakan pipa no problem, masih bisa sampai 75 tahun ke depan. Nah ini kan nggak sinkron pernyataan. Saya kira ini harus cepat dicari titik temu gitu loh. Jangan sampai kesannya satu pemiliknya, satu operatornya ini nggak sinkron kan gitu loh. Kan di sini peran dari Abu Abi ini kan sebagai operator, sementara pemilik sebenarnya adalah BP kan gitu loh. Saya penasaran nih. Harus ada yang berani invest gitu loh. Karena bagaimana operator mau menjalankan kalau nggak ada yang invest untuk misalnya penambahan kapasitas. Ya sekarang ada tapi belum selesai kan. Itu harus digesa kan gitu loh. Nggak bisa saling lempar tanggung jawab gitu ya. Karena saya penasaran dengan kasus air ini. Pandangan ATB penanggung jawab dahulu terhadap spam ini dalam penanganan air ini seperti apa ya? Dulu udah pernah ya di Rut ATB itu memberi pandangan Pak Beni ya bahwa alasan-alasan pipa itu hanya sekedar alasan klise saja gitu loh sebenarnya. Sebenarnya persoalannya bukan itu, karena hasil surveyor sebelum penyerahan pada 14 November 2020 itu kan udah disurvei oleh surveyor Indonesia. Semua pipa itu layak pakai gitu loh. Artinya tidak ada persoalan soal pipa. Ya memang terjadi pertumbuhan pelanggan. Ya mungkin distribusi ke pelanggan baru itu penambahan pipa kan gitu loh.
Tapi penambahan pipa juga tidak akan menyelesaikan masalah kalau yang mau disalurkan tidak ada atau tidak mencukupi. Jadi sebenarnya persoalan intinya kalau menurut Dirut Abu Abi itu tadi, air Batam Hilir Hulu itu ada di kapasitas produksi. Itu yang harus digenjot gitu loh, ditingkatkan. Tapi ada juga yang aneh, kayaknya apakah pengelola sekarang ini punya sistem yang dulu dimiliki ATB ya, yang namanya SCADA itu. Iya, SCADA. Jadi kalau dengan sistem SCADA itu kan di panel kontrol itu sudah sistem digitalisasi itu. Misalnya ke Sengkuang nih mati pompanya, nanti bisa didistribusi dari ini dengan hanya menekan tombol atau menekan touchscreen yang di tekanan mana yang berkurang, mana yang apa namanya yang berlebih gitu loh. Jadi cepat masalahnya. Ini kadang menunggu laporan manual gitu loh. Nah, pertanyaannya apakah mereka memiliki sistem itu atau tidak kan gitu loh. Itu ada di berita besok dong. Ya, kita masukkan nanti lah. Karena kita masih punya data itu kan gitu, database itu. Selain ini apa nih Bang? Penerimaan siswa baru. Wah, ini yang paling mengundang perhatian. Jadi selain masalah air, untuk di Kota Batam ini yang kedua adalah masalah PPDB itu. Tadi kan sudah pengumuman untuk jenjang SMP. Ya. Ada 1.900 ya, Rat ya. Yang dipastikan tidak tertampung di sekolah negeri. 1.900. Dan orang tua udah mulai cemas nih, udah mulai datang ke sekolah, kenapa anak saya nggak diterima. Ini kan zonasinya, masuk zonasinya gitu loh. Satu sisi, iya benar juga. Satu sisi tapi kapasitas terbatas, rombel terbatas. Aturan undang-undang masalah penerimaan siswa baru itu juga membatasi, tidak boleh ada penambahan rombel. Sebenarnya zonasi itu efektif nggak sih di Batam? Karena ada orang tua siswa yang komplain itu mereka tinggal hanya berjarak 600 meter dari sekolah, ternyata anaknya tidak diterima di sekolah itu. Ya, kalau untuk kawasan padat bisa jadi dengan jarak segitu nggak diterima ya, Cai. Karena zonasi sekarang kan sebenarnya persentasenya cukup tinggi ya. Kalau SMP itu sampai 50% gitu loh. Tapi kalau di kawasan padat dari sekolah itu mungkin belum sampai jarak 600 sudah penuh di kuota yang ada. Kuota sudah terisi. Iya, betul. Nah, sebenarnya zonasi ini bagus juga untuk itu tadi menekan biaya transportasi. Pengeluaran orang tua bisa ditekan. Ya, tapi mungkin perlu penambahan rombel lah. Mungkin solusi terbaik itu atau mungkin mungkin kerjasama dengan swasta ya, Rat ya. Karena bisa juga dengan penambahan sekolah baru, Bang. Solusinya seperti itu ya. Oh ya, bisa juga. Karena itu karena kita tahu ya distribusi beberapa sekolah itu kan memang belum merata ya. Belum semua wilayah padat penduduk misalnya itu pasti ada sekolah negerinya seperti itu. Jadi misalnya pertumbuhan penduduk di suatu wilayah ini padat sekali. Misalnya kita bilanglah Sagulung, yang penduduknya itu hampir 200-an ribu jiwa Di sana itu jumlah sekolahnya apakah sudah memadai misalnya? Apakah di satu kelurahan dengan yang lain itu lokasinya juga berdekatan dan sebagainya? Zonasi pasti terkait dengan hal itu seperti itu. Tapi saat ini apakah penambahan sekolah itu menjadi solusi cepat? Harusnya itu kan butuh proses. Karena pengurusan perizinan, pengadaan lahan, biaya. Harusnya itu solusi jangka panjang bisa. Tapi solusi cepat kalau anak-anak sekarang yang kalau kita lihat sebelumnya kan ini kan berulang nih. Ini kasus berulang. Ada penambahan sekolah. Akhirnya sebelum sekolah itu jadi mereka numpang di sekolah-sekolah lain. Kadang siswa angkatan pertama sudah tamat belum menikmati sekolah. Bangunan sekolahnya belum gitu. jadi seperti itu. Saya kira solusi tercepat itu adalah melibatkan swasta ya, Ran ya. Gedung sudah ada, tenaga pengajar sudah ada. Kalau sekolah baru tadi ya bagus juga, tapi untuk jangka panjang ya, Ran. Kalau memang rombel tidak diperbolehkan. Bekerjasama dengan swasta, gitu loh. Itu sih sebagai solusi. Karena ada juga loh di wilayah Sagulung itu aslinya dulu sekolah madrasah ya swasta. Lalu kemudian dikerjasamakan dengan pemerintah menjadi sekolah negeri, tapi berbasis pondok dia kan. Ada satu sekolah, itu kan solusi-solusi, solusi-solusi bagus itu kan gitu. Highlight selanjutnya apa nih Bang? Selain dua kasus itu ya. Oke. Masih sekolah ini. Kasus ini kan sudah nih, tadi udah paksa sekolah penerimaan siswa baru, terus masalah air. Apa nih highlight untuk besok? Yang soal ini ya, politik ada juga yang menarik nih ya. Betul. Jadi dari verifikasi bacalek oleh KPU, ada temuan-temuan menarik nih. Ada satu caleg dia terdaftar di dua partai yang berbeda kan. Dan misalnya dia mendaftar di partai A untuk
DPRD kota. Pasang dua Tapi kaki dia ya? juga pasang kaki di partai lain, itu nggak bisa. DPRD bebas. Itu DPRD. Iya, ternyata ada yang seperti Ada itu. temuan gitu. Ini Oke, ini, oke. itu Iya, dari iya. Yang dunia. mana diterima pertama kali ya, mungkin Iya. tujuannya. Mungkin kalau nggak di sini bisa sini Iya, kan iya, gitu. iya. Dua kaki. Iya betul. Padahal nggak boleh kan Nggak seperti boleh. dia harus Iya. dari satu Itu partai. gimana? Dari mulai awal lagi dia sudah curang? Dia biasanya harus memilih salah satunya gitu ya. Harus. Atau bisa jadi dua-duanya dicoret ya. Yes. Iya, iya. Nanti Sudah ada nanti indikasi tergantung curang ya, itu ya, tergantung rujukan aturannya nanti. Kalau yang seperti apakah masih diberi kesempatan untuk lanjut tapi dengan hanya satu ini atau dicoret sama sekali kan gitu lah. Yes. Ah. Lanjutan kasus data Apa nih? warga Singapura gimana? Oh ya. Jadi tadi ada perkembangan baru. Kalau sebelumnya kan Disduk Batam menyatakan bahwa mereka memang mengeluarkan KTP Batam. Tapi itu karena ada permohonan dari daerah lain, dia pindah ke Batam. Aslinya dokumen kependudukan awal itu tidak dari Batam. Nah, ketika dia mengajukan pindah ke Batam, itu secara administrasi memenuhi gitu loh. Ijazah segala macam, NIK ada, lengkap, aktif gitu loh. Nah, ternyata makanya bisa dikeluarin. Batam mengeluarkan KTP Batam. Jadi secara aturan memenuhi kriteria untuk kepindahan dia ke Batam. Sehingga keluarlah KTP Batam ini yang dipakai untuk mengurus paspor. Aslinya dia dari Jawa. Ya, jadi dokumen kependudukan awalnya itu dari awalnya di daerah Jawa. di gitu Jawa. ya, betul. Iya, Selain iya. itu apa Bang Nur? Tadi Kemiskinan tadi ada, Bang? Hmm? Masih ada Ya kemiskinan gitu tadi Rad ya. ya, jumlah kemiskinan itu masih cukup tinggi juga di Kota Batam ya. Iya, iya. Meskipun Iya, iya. ini ada beberapa langkah yang akan diambil oleh Pemko Batam ya dalam hal ini untuk upaya-upaya mengatasi kemiskinan seperti itu. Iya. Karena pasti ada target ya Bang ya tiap tahun Ya, itu ya. untuk menekan angka kemiskinan itu kan ada. Cuman Iya. memang sejak pandemi 2020 lalu angka kemiskinan itu memang menunjukkan sempat ada tren peningkatan seperti Iya. itu ya. Karena ya namanya efek pandemi semua ekonomi terdampak seperti itu ya. Makanya ini 2 tahun berjalan ini sepertinya Pemko memang fokus bagaimana agar jumlah orang-orang miskin ini tidak bertambah seperti itu. Hmm. Ada Mulai upaya dari- pengentasan. Ya betul. Iya. Mulai dari Iya, nanti iya. pemberdayaan masyarakat dan beberapa langkah strategis lainnya akan diambil seperti itu. Ya. Jadi dari sekitar 85.000 itu Iya. dibagi dua ya, ada yang miskin biasa, ada yang kita bahas 200-an kemarin miskin 200-an itu termasuk ekstrim di ya, situ termasuk yang di sana. Nanti liputan mendalamnya tentang ini mungkin bisa disimak nanti di liputan khusus ya, pekan depan. Saya kembali ke Ratna. Oke, Kira-kira silakan. apa yang menarik ditempatkan di Metropolis besok? Di Metropolis beberapa isu tetap menarik ya Jaya. Misalnya soal tapi nanti bisa ini ya debat Iya. masih bisa didiskusikan. Misalnya soal PPDB juga running juga masih Iya, kemarin Mas, kita ngulas betul. juga di Metropolis seperti itu ya karena ini juga masih menjadi kekhawatiran warga ya. Anak-anak belum dapat sekolah ini pasti Iya, kita iya, cemas iya, loh ya. iya, Jangan sampai anak saya nggak sekolah kan gitu orang Ini tua. informasi penting. Betul sekali. Jadi salah satunya mungkin terkait PPDB atau yang kedua nanti bisa juga soal data kemiskinan itu atau nanti bisa ke depan bisa jadi juga ya Bang ya. Ya, bisa juga ke Seperti depan. itu, dan juga masalah air ini ya, ini Ya, masih masalah juga air. jadi perhatian masyarakat. Ya, ini masih Seperti itu. persoalan metro kan. Betul, Persoalan betul metropolis gitu lah. Di sana ada beberapa peristiwa ya Bang ya, seperti yang Iya. kasus temuan ada jenazah yang meninggal di Tiban. Oh, yang gantung diri. Gantung Ada seperti yang itu. gantung diri. Itu di daerah Tiban Sekupang ya. Sekupang Itu nanti lagi? juga akan menjadi informasi tambahan untuk pembaca setia Batapos. Iya. Sementara itu ke Metropolis. Oke. Kalau calon kuat ke utama Bang? Terutama tadi kita mungkin kembali menyikapi masalah ruda paksa anak di bawah umur ini karena hampir tiap hari ini terjadi dan kasusnya terus bertambah. Ini harus ada langkah konkret juga ya yang diambil oleh semua pihak untuk mencegah karena mereka anak muda ini kan anak-anak mereka adalah harapan generasi ke depan gitu loh. Kalau dia rusak di waktu kecil, dewasa bisa menjadi pelaku, bisa lagi menjadi korban berikutnya gitu loh. Jadi itu sementara. Iya, terbukti dari yang kasus kedua tadi itu ya dari 12 tahun itu berlanjut sampai 17 tahun kan gitu loh. Dan dia menjadi korban dari beberapa orang jadinya gitu loh. Oh ya, sebelum yang lainnya mungkin selain berita-berita yang memprihatinkan, ada juga berita harapan ya tadi dari ekonomi. Oke. Tadi ada peluncuran mobil baru ya.
Suzuki XL7 Hybrid ya. Di Batam. Seperti apa kelebihannya mungkin bisa nanti dibaca di rubrik ekonominya gitu lah, ekonomi bisnisnya gitu lah. Terima kasih atas waktunya Bang Nur. Iya, Cai. Iya. Sama Cai. Nah, pembaca setia Batam Pos, apa yang kami bahas di sini barusan bisa Anda baca sekilas di kanal batampos.co.id atau bisa melihatnya di sosial media Batam Pos di Instagram maupun Facebook. Cerdas memilih informasi akurat bersama Batam Pos. Salam redaksi.